Halo guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya aku update pesan harian ya untuk hari ini, hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya. So bisa cocok bisa enggak. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika tidak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Untuk yang ingin personal reading, bisa follow dan DM Instagramku @sandra_skandi atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, aku awali untuk pesan healingnya. Nah, mudah-mudahan nih pesan yang memang kalian butuhkan ya, atau relate dengan situasi kalian hari ini. Oke, integrity. Align your action so that they match your value and inner knowingness of what's right for you. Jadi selaraskan antara tindakan ya dengan value atau pengetahuan yang kamu miliki. Maka dari situ kamu akan menemukan apa sih yang terbaik buat dirimu gitu. Jadi ibaratnya nih, kalau kalian mempunyai suatu value, suatu bakat, kemampuan, skill, nilai ya, attitude yang baik. Nah, sesuaikan dengan tindakan kamu ya, tindakan kamu, perbuatan kamu. Nah, di situ kamu akan menemukan apa yang menjadi apa yang terbaik buat kamu, dan orang lain yang melihat pun juga akan menilai kamu positif ya, karena antara value yang kamu miliki dengan tindakan kamu tuh selaras gitu ya. Itu untuk pesan healingnya. Oke, kita lanjut ya untuk pesan semestanya. Oke, aku dapat pesan progression atau journey, dignified ya, atau strength, kemudian sextile ya, atau simbiosis. Oke, progression, journey. Ini berkaitan dengan perjalanan hidup kita. Nah, dimana dalam suatu perjalanan hidup itu pasti ada karma yang harus kita jalani, yang harus kita bayarkan. Nah, semesta memberikan pesan, coba untuk flashback ya. Hal-hal apa yang untuk flashback, untuk evaluasi ya. Hal-hal apa yang udah kita lakukan ya, yang dimana hal tersebut ternyata menimbulkan sebuah karma yang kita harus membayarnya. Mau sengaja atau tidak, kita semua pasti pernah membuat kesalahan ya. Kita semua pasti pernah menciptakan sebuah karma. Nah, mau karma baik, mau karma buruk. Dari pesan journey ini, coba kita flashback ke belakang ya. Ketika kita melakukan suatu tindakan yang dimana itu menimbulkan sebuah karma, dan ketika kita membayarnya kayak gini, apa yang kita rasakan? Oh, ternyata nggak enak ya. Semisal gini, kalau aku pernah berbuat curang, ternyata aku harus kehilangan entah itu uang, harta gitu, atau mungkin kita pernah secara mau sengaja atau tidak ya, kita terlibat dalam hubungan karmik ya, yang dimana bisa jadi kita berdealing dengan seseorang yang udah punya pasangan. Nah, pada suatu ketika kita udah punya pasangan, ternyata kita mengalami hal yang sama, pasangan kita berselingkuh gitu ya dengan orang lain. Nah,
Di sini bukan berarti judgmental ya, hanya dari pesan journey ini semesta mengingatkan kita supaya kedepannya kita tidak melakukan hal yang sama. Nah, ini nggak cuma dalam kehidupan asmara aja ya, mungkin dalam pekerjaan. Kalau kita melakukan kecurangan, kita evaluasi apakah kita mendapatkan atau membayar karmanya, kayak gitu loh. Jadi pesan dari progression atau journey ini supaya kita mengingat lagi, evaluasi diri ya, hal-hal yang kita lakukan, kesalahan-kesalahan kita, dan karma yang telah kita bayarkan ya, untuk mengingat lagi supaya kedepannya kita tidak melakukan hal yang sama, karena sama aja kayak kita menanam karma baru lagi gitu ya. Oke, kemudian pesan yang kedua, dignified. Ini tentang harkat dan martabat. Nah, strength, dimana kita semua punya kekuatan ya untuk menjaga harkat dan martabat kita. Jadi jangan biarkan orang lain mengusik itu, apalagi menginjak harga diri kita. Jadi jagalah harkat dan martabat. Strength ini, menjaga harkat dan martabat ini bukan hanya karena kita punya kekayaan, kita punya materi ya, enggak ya, tapi bagaimana cara kita menghargai diri sendiri, menghormati diri sendiri supaya orang lain pun tidak meremehkan kita. Nah, kita juga menjaga harkat martabat kita dengan menambah value ya, karena kita kalau punya value, orang lain pun juga nggak akan meremehkan kita. Nah, dari pesan strength ini kita punya kok kekuatan untuk kita menjaga harga diri kita, harga dan martabat kita ya. Bukan berarti kita arogan atau sombong, tapi kita tahu porsinya ya. Kapan kayak kita harus mengalah ya. Mengalah bukan berarti kalah, tapi untuk kedamaian gitu ya. Tapi ada sesuatu hal yang dimana kita punya prinsip yang itu nggak bisa diotak-atik ya. Ibaratnya itu kalau prinsip itu istilahnya diremehkan ya, harga diri kita yang apa namanya, tercabik gitu ya. Apa ya bahasa tepatnya ya, intinya sih pesan dari semesta ini tentang dignified dan strength, kita punya kok kekuatan untuk menjaga harkat dan martabat kita ya. Intinya sih simpelnya jangan sampai orang lain meremehkan kita. Nah, biasanya supaya kita nggak diremehkan, kita harus punya value, nggak harus kita selalu jadi orang kaya ya, tapi kita punya skill, kita punya value, kita punya bakat, keahlian, kita menjaga sikap ya, terutama kita menjaga sikap supaya orang lain juga menjaga harkat dan martabat kita ya. Oke, kemudian sextile trine ya, simbiosis. Semesta berpesan tentang simbiosis, yaitu saling mendukung, mensupport satu sama lain. Maka bangunlah relasi ya, networking, partnership dengan orang-orang di sekitar kalian. Bangun hubungan baik ya, bukan berarti kita saling memanfaatkan, bukan, tapi sebagai manusia, makhluk sosial, kita pasti butuh ya, karena kita tuh nggak mungkin semua bakat, semua talent itu kita punya ya. Pasti ada yang kita punya orang lain nggak punya, orang lain punya kita nggak punya. Nah, ini yang dinamakan simbiosis, saling membantu satu sama lain ya. Kalian bisa bergabung di grup-grup tertentu, komunitas, atau dalam teamwork ya, dimana dalam hubungan tersebut harus ada manfaatnya, bukan saling memanfaatkan, tapi bergaul itu ada manfaatnya, nggak cuman hahi ya. Dari disitu bisa sharing berbagai macam, karena kita punya sesuatu keahlian, teman kita nggak punya, atau bisa sebaliknya. Jadi kita tuh nggak bisa merasa yang bahwa semuanya aku bisa handle, semuanya aku bisa ya. Kita nggak bisa, bagaimanapun kita punya limit yang dimana kita membutuhkan bantuan orang lain. Oke, maka ciptakan networking partnership ya, yang baik ya, dengan
lingkungan kalian. Oke, kita lanjut ya untuk energi hari ini. Oke, aku dapat kartu Four of Wands. Aku tarik dulu semua kartunya. The Devil, kemudian Knight of Swords, Seven of Swords, dan Two of Cups. Dari energi The Devil sama Seven of Swords ya, berhati-hati dengan seseorang yang toksik yang hanya ingin memanfaatkan kamu. Ini bisa dalam percintaan, bisa dalam pekerjaan ya, atau dalam pertemanan. Nah, selalu gunakan intuisi dan rasakan feel-nya. Aku tahu kalian semua intuisinya tuh kuat ya, feeling kalian tuh juga kuat. Kalian udah bisa kok tanpa ibaratnya baca tarot, kalian tuh udah bisa kok ngerasain nih seseorang ini kok aku ngerasa energinya negatif ya, nih kok kayak ngerasa janggal, ada niat kurang baik ya. Nah itu rasakan feel-nya, jangan ketutup ego hanya karena dia merayumu dengan berbagai cara, hanya karena dia berpenampilan dari luarnya seolah-olah itu ini ya orang baik, atau mungkin penampilan dari luarnya seperti seseorang yang kaya raya. Nah, intinya sih jangan tertipu oleh penampilan dan sikap seseorang yang baik ya. Terkadang sikap yang baik itu bisa jadi fake, hanya pura-pura. Maka kamu bisa rasakan dari feel-nya. Oke. Kalau kamu bisa mau mengikuti intuisi ya, kamu mau mendengar suara hatimu, aku rasa kamu bisa terhindar dari orang-orang yang manipulatif, orang-orang yang hanya ingin memanfaatkan kamu aja. Oke. Nah, kemudian di sini wow, ini sih positif ya. Aku lihat dari energi Four of Wands dan Two of Cups. Akan ada persatuan ya atau union kamu dengan seseorang ya. Ini sih bisa energi orang lama, bisa energi orang baru ya, terutama untuk kamu yang single nih. Aku rasa nih lagi ada yang mendekati kamu ya, dan memang dia berkeinginan untuk union. Nah, di sini aku ngerasa ada energi soulmate dan twin flame. Bisa juga energi orang lama ya, yang dia datang lagi, ingin kembali, ingin union. Tapi kalau ini energi orang lama, kalian harus berhati-hati karena dia datang kembali belum dengan versi yang lebih baik ya. Energinya masih sama, ada niat-niat tertentu, atau dia nggak jujur sama kamu, ada yang dia sembunyikan ya. Misalkan kayak gini, aku selama lose kontak sama kamu atau selama kita putus, aku nggak ada kok jalan sama orang lain, aku tuh bener-bener sendiri. Nah itu jangan dipercaya ya, karena bisa jadi ada yang dia tutupin bahwa sebenarnya dia jalan sama orang lain ya. It's okay kalau misalkan kamu mau menerima dia lagi, tapi tetap harus berhati-hati ya. Maksudnya tuh jangan menaruh harapan tinggi dulu. Coba kamu lihat dulu ya dalam beberapa bulan ke depan. Kalau memang dia nunjukin sikap yang benar-benar berubah ya, it's okay, bisa kamu pertimbangkan. Tapi kalau ketika kamu menerima dia kembali setelah 1 minggu 2 minggu ternyata sikapnya masih sama, misalnya dia masih suka flirting, misal dia masih berselingkuh, atau komunikasinya masih on off, ya itu udah red flag ya, udah red flag untuk kamu jauhin aja. Oke. Nah kemudian kalau aku lihat dari energi Knight of Swords, bakal ada seseorang dari luar kota datang. Ini bisa teman kamu, bisa pasangan kamu, gebetan kamu, bisa customer atau klien, atau bisa saudara ya. Seseorang datang, aku rasa hari ini gitu ya, dan ini sepertinya kayak mendadak gitu loh. Bisa kemarin kamu dikabarin atau hari ini kamu dikabarin gitu ya, hari ini aku mau datang nih, aku mau ketemu, kayak gitu. Oke. Nah untuk bisnis usaha ya, aku rasa sih orang-orang yang udah pernah order atau pernah kerja sama kamu, ini dia bakalan melakukan repeat
gitu ya, repeat order atau kerjasama lagi gitu. Tapi harus tetap hati-hati. Mungkin ada beberapa klien atau customer yang memang toxic, tapi ada juga yang memang benar-benar baik gitu ya. Oke, itu untuk energi hari ini. Kita lihat untuk love message ya. Oke. Let there be closeness between you, but always give each other space. Love never claims, it's simple, allows, and give. Jadi, biarkan seseorang deket sama kamu ya. Ini bisa pasangan kamu, seseorang yang ingin kembali, atau gebetan kamu ya, nggak apa-apa. Kamu buka hati, tetapi selalu berikan ruang, space antara kamu dan dia. Jadi nggak yang melekat terus, kemelekatan, mepet terus all the time ya. Karena kalau cinta itu nggak akan protes. Kalau memang cinta ya, apapun itu tuh kalian akan dipersatukan gitu loh ya. Dan simple aja, ikuti ngalir aja ya, dan berikan yang terbaik tanpa harus mepetin dia terus gitu. Oke. Kalau memang dia punya niatan baik, dia setia, dia nggak bakal macem-macem. Tapi kalau memang niatnya udah nggak baik, dia emang nggak setia, mau dipepet sekalipun dia akan selalu mencari celah ya untuk mengkhianatin atau berselingkuh. Maka lebih baik tetap kasih space, ruang satu sama lain. Kalau dia memang komitmen bertanggung jawab, dia akan menghargai ya waktu dan kesempatan yang kamu beri buat dia bebas gitu. Oke, kita lanjut ya untuk pesan malaikat atau petunjuk malaikat hari ini. Yap, perfect timing ya. Hari ini adalah waktu yang sempurna untuk kalian melakukan transaksi, mungkin kalian melamar kerja, atau kalian memutuskan membeli sesuatu yang berharga, atau menerima lamaran ya, atau purpose dari seseorang untuk berkomitmen ya. Tapi tetap hati-hati, dengarkan intuisimu. Kalau kamu rasakan seseorang itu toksik ya kamu harus bisa menghindari itu ya. Oke, untuk afirmasinya hari ini, yep, it has always been within. Everything I need is already inside me, as it has always been. Jadi afirmasikan segala sesuatu yang aku butuhkan itu sudah tersedia, sama seperti sebelum-sebelumnya. Walaupun memang belum terjadi ya, namanya afirmasi itu kan kayak doa ya. Tentu saja ucapkan yang baik-baik dan seolah-olah memang itu sudah terjadi ya, supaya menarik energinya untuk segera menjadi nyata. Oke guys, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Thank you udah nyimak videoku, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you, bye.